Aku iki delokno arek ireng terus ya. Masa sih? Iya nek kampus iki. Sumpah. Sumpah. Ini gak aku serius ini. Iya sumpah. Yo gak Aku arek. kok nggak pernah Yo cerita. gak arek kabeh, ya cuma satu orang tok asine sih. Cuma anjene Anak arek. kelasmu. Iya arek body. Dadi iku wis ngono iku. Oh, yang katamu Cina body itu dah. kan ono maneh arek Darjo iku. PP. Iya encen dimangkel arek, cuma Arek iki dipanggil arek-arek. iya soalnya cocote ku ngawur dan perilakunya wis kayak body ngono lho. Jadi arek iku jijik ngono. Ada berapa anak yang di kelasmu maksudnya? Yang laki? Lagi ya, kurang lebih 14 anak. Dia wis gak suka ya sih ngono iku encen cocote. Yang dulu mek satu anak. Heeh, cocote dadi koyo wis gak aturan ngono. Lono terus jangan ngelok mai itu. Padahal biyen awal iku biyen kan dhek sing itu nyari UMM iku dhek kan pengen sih pengen mlebu nang UMM kedokteran cuma gak oleh FBC. Yang katamu nabung. Bukan. Jadi anak iku masuk SNBP cuma gak diambil soalnya dimarahin FBC suruh masuk ke Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Bebas pokoknya yang berbau ekonomi dan bisnis. Akhirnya masuk NESA manajemen akhirnya keterima. Terus satu kelas sama kamu? Iya, akhirnya dia itu bingung. Untuk apa jenenge itu loh yang transmigrasi loh, bahwa dia dari IPA maro kok iso nah manajemen kan gak mungkin kuat sih. Linjur. Nah, linjur. Dia bingung akhirnya tak bimbing dia njuk tulung aku bimbing. Motivasi marane iki dilokno wis aku yo gak ngamuk biasa. Siapa yang iya arek body ku? Iya wis tak tolong iku marane akhire wis akhire arek yo ngomong kon gak ngamuk sih kok lapo ngamuk wis realitae ngene kok ireng kok nyapo ngono lho nek pengen putih yo bene to nyapo emang nek ireng ngono sing penting aku intine aku mek jawab yang penting iso golek duit dhewe ngono gak njakakno wong tuwa aku mek pengen tak bangga-banggakno mek ikut tok ae. Ada ya semuanya kudu dimanja emang deh. PP tanah. PP. Darjo ngono sih. Heeh. Antar jemput. Enggak, mobil kadang peda. Wis dimanja ngono iku cuma. Oh, anak orang kaya berarti. Iya, orang kaya cuma orang tua iku bermasalah, emang punya masalah. Broken home. Ya dikatakan broken home, masih sah, masih belum cerai. Cuma ayahnya itu sering selingkuh gitu. Oh. Lah kamu kok tahu? Beda cerita dhewe awal-awal dulu. Aku mungkin mangan arek-arek kate ngilokne iku sungkan. Sakno. Heeh, tapi nek aku ngerti kan mungkin dhek ngono aku tak lokno ketika dhek ngilokne ireng, ya tak lokno balik, ya tak bioni. Apa ti tak jawab ngono. Dan iku guyu kabeh sak kelas. Arek guyu. Meneng. Dan pun wis mak jelek dan arek pun nak jopo ketika ngomong. Kon ngawur ae cocotmu ya lapo ngawur. Lah saiki ngene lho. Nek ngelokno banter nek di lokno balik ya cok baper. Aku gak ngomong ngono. Aku lho dilokno gak apa-apa lolokno tapi yo sidake aja nang tempat umum ngono. Didelok wong akeh gak enak. Oh, dia kalau ngelok nama itu maksudnya kayak banter. Di tempat umum, di parkiran, di kelas ngono kan gak pantes sih. Itu maksudnya menjadi nama julukanmu nek manggil kamu apa? Enggak. Cuma dhek tok nek ngelokno. Nek rene kabeh teman-temanku manggil Kevin. Cuma dhek iki nek gabut-gabut gak jelas ngono moro ireng ngono. Dan aku wis biasa ae. Tak jawab balik. Saiki wis. Apa ti-boti ngono. Awale tak maklumi, aku gak baper wis maklum biasa. Cuma kok tambah-tambah suwe tambah ngelamak. Nak parkiran, nak ngene kelas tempat umum. Lah enak kan nama baikku jelek ngono lho. Iya. Ya akhirnya wis aku tak lono balik cedek kroso ngono ae. Tapi perubahan. Ya sekarang alhamdulillah udah enggak jarang ngelokno. Tapi jarang. Iya jarang. Kadang mek nyindir tok mek kene kulit hitam gini ditempel enak kulitku. Tak war opo iki lho. Itu. Iya tapi dhek ngono sering ngono sih tak ajarno ae. Lapo ireng ngono. Tak jawab ngono. Wis dadi biasa ngono. Cuma iso. Tapi terus gimana? Perasaanmu? Aku perasaanku sini biasa yang gak apa menganggap bahwa itu hal yang biasa, sepele loh. Dan gak penting untuk dibahas. Cuma yang secara keberlanjutanku dhek iku kok selalu
tambah melonjak, soalnya ya itu di tempat umum, di parkiran, di kelas. Terus jadinya tak tak hina balik, tak olok balik. Tapi menurutmu dekne gitu itu ngilokno kamu itu ya, ngata-ngatain kamu itu, menurutmu dia emang cuma mek pengen ngatain kamu apa ono maksud liane? Yes mungkin dia jahil gitu aja, nek cariku jahil cuma keterusan ngono. Be ada maksud dia iri atau apa gitu? Kalau bisa dibilang iri mungkin ada, cuma nggak pati menonjol nek cariku. Cuma Iri tentang? ya nggak tahu aku iri apa, cuma dia sering ya mungkin dia nek iri yo ada sifat iri ini sih nek cariku, cuma nggak tahu nek dek aku itu sifat iri apa enggak. Cuma nek cariku sih cuma jahil emang. Kali yang anu hampir aku tak sih ndelokno lane enggak. Wis aku biar enggak apa-apa, ngapain dibahas ini. Enggak, justru malah Tapi tanggapan teman-temanmu yang lainnya gimana? enggak enak dia. Nggak enak maksudnya? Rasanya enggak enak. Ya gibahin dia itu Oh, maksudnya temenmu yang sama lainnya ya, itu sama enggak suka dia. gibahin yang boti Iya. ini. Jadi sama enggak suka. Maksudnya kan berarti nggak melok si boti ini ngilokno kamu gitu enggak, kan? cuma teman-temanku mek senyum tok ngono. Piye-piye Oh. ngono mek gitu tok. Ngono aku tak lokno balik ngono dek malah guyu. Ketika piye-piye jelokno piye ngono. Oh, arek bodi ya tak lokno guyu arek iku tertawa iki. Hahaha ngono gak jelas ayo dek menang. Wis macet ngono. Arek akhirnya nyalahno aku. Tapi enten Ngawur, seboti itu. Oh boti sampai pernah nyanyi ku di lebokno story akhirnya keliru. Nah IG fresh. Loh, wah sini ke apa? IG second. IG second. IG fresh nyanyi akhirnya wakil sing yo akhirnya komentar banyak, bahkan dari teman kelasku banyak sih komentar di kolom IG itu kan ada kan cerita itu LC lanang ngono, boti ngono dan ngono. Malah sampai dia pun merasa bahwa ngomong orang open recruitment LC lanang ngono. Cuma dia jelekno boti gak gelem. Cuma dia sampai ngono. Lah kan Dia iku, kamu tahu dia berapa bersaudara? banyak kok punya mas-mas. Oh, iya dah? Iya. Oh, Cuma bukan dari ibu kandung gue kandung, enggak tahu. dari hasil itu perselingkuhan nih bapak? Enggak, dari ibu ini kayak asli, cuma bapaknya BBM pernah cerai gitu loh. Bapaknya kayak apa lupa aku wis pokoknya gitulah. Jadi Ya, punya siapa yang manjain dia? dia itu ya ayah gitu. Ayah itu memang keras, cuma cara didiknya kan salah. Masalahnya Oh. keras deh, bener-bener dikasih kamu harus kuliah dek. Ya manajemen. Oke, kuliah manajemen tapi nanti dimanja gitu. Dimanja bukan berarti ini bukan enggak basis wis iki lho tak duit amene tadi dilos itu anaknya. Mana dia sempat dukung senang ngopi man dengan teman-teman. Ketika nek free, ketika ada waktu luang atau selesai matkul kan diajak ayo ngopi rek ngono. Mana itu pada nggak terima semua. Ngopi apa enggak ngopi gak isu gak bengi gak sore ngopi ae. Kafe di sing gak durung kon dulu ngono. Tapi di kelas dia gimana? Maksudnya kayak tugas-tugasnya itu gimana? Alhamdulillah nek tugas-tugasnya mungkin garap, cuma nek dalam interaksi dengan dosen langsung dia itu agak gak bisa, kesulitan. Kayak dipanggil Dimas ngono. Maka akhirnya kira apa bisa lah Kayak apa ya? bingung Panik dia gitu aja loh. panik dia. Cuma kalau garap diam ya bisa, ketika ngerjain di rumah itu bisa dia. Di situ sih apa itu nggak masalah. Tapi SD pernah dong. SD ku pernah ireng sebutannya. Kalau emang kan dulu ireng aku. Iya. Dan itu memang sakit hati aku. Lalu kan masih kecil-kecil belum pemikiran belum sempurna, belum dewasa, dan sering bertengkar waktu itu. Iya tuh. Satu Ireng. anak yang sama apa beberapa anak banyak? Beberapa anak, cuma nek gelut ya memang satu. Tapi kamu itu netap apa namanya? Condong ke jadi anak itu dong kamu. Jadi anak kamu yang dibully. Iya, Iya dah. iya, Sumpah. iya, tapi enggak nemen banget lah, cuma ya standar dibully gitu.
dan masih ada anak temanku yang lebih dibully, soalnya aku dibully ya sireng itu Iya. biasa, cuma ya dia digombol gitu loh. Mm-mm. Dan memang dulu kan ada kasta-kasta kekayaan gitu loh. Mm-mm. Jadi yo aku mikir yo memang ayahku sih berjuang, belum finansial belum baik. Jadi yo aku mikir besok suatu saat pasti jadi. Akhir ya kebalik sekarang, justru teman-temanku yang sungkan sama aku sekarang ketemu aja yang nyopo dia. Mereka jadi apa sekarang? Yo ada yang pengangguran, ada yang kerja pabrik, ada yang kuliah ini. Cuma kalau kita membahas ekonomi ya, soalnya ekonomi finansial itu yang paling dipandang ketika SD gitu loh. Iya. Jadi dulu kan emang aku kayak dikucilkan karena emang orang biasa gitu loh, keluar ya kas kota ngajak atau kolor. Tapi kan beda dengan sekarang gitu loh. Nah, akhirnya ya sekarang kan justru berbalik fakta, dia ya maaf yang jomplang, sekarang aku yang lagi baik, lagi tinggi gitu. Ya aku nggak sombong, cuma ini realitanya gitu. Jadi ya kan dia malu sama aku. Jadi waktu itu emang aku agak stres ya karena jadi Waktu kecil. yo Waktu masih SD ku SD. iya. Tapi kamu pernah nggak ngomong nak bundamu maduna ayahmu, soalnya kan aku naik kecil nganu kan yo maduna ayahku. Nggak pernah, udah tak pendam sendiri. Aku tipe orang gitu ya. Aku tipe nggak suka bilang ke orang, tak pendam sendiri, dan aku bagaimana cari solusi sendiri. Dan ketika itu udah mentok dan akhirnya dipaksa sama orang untuk harus curhat, harus bilang ke dia minta solusi, ya akhirnya minta solusi. Ke siapa? Ya ke saya gitu. Tapi kan selama itu waktu SD kan nggak pernah bilang kalau dolok sekarang yo ngapain, aku udah bisa nanggepin sendiri. Iya, kamu gengsi. Iya, ngapain, selagi aku masih bisa nanggepin sendiri ya tak tanggepin sendiri. Anu dong, selama itu nggak pernah itu ya, nggak pernah terbuka sama orang lain. Terbuka tapi terbuka itu hal-hal yang seneng toh, hal-hal nggak seneng itu nggak ada cerita. Soalnya kan gini, kan kamu dulu tahu kan, masalahku aku selalu bilang ke kamu nggak boleh keluar gini gitu kan. Terus kamu kan bilang ke aku, makanya apa mbak wong tua iku kudu wani ngomong, kudu wani berpendapat, kudu ben iso ngerti kamu itu gimana gitu kan. Nah, berarti kamu enggak dong. Kamu bilang gitu, kamu bilang aku yo ngene, biyen aku yo gak dioleh ngene-ngene, tapi setelah aku ngomong akhirnya ayahku bundaku berbeda balik dengan hal-hal sing kayak gitu, sing antara kekangan orang tua. Ketika aku punya masalah sendiri dengan orang lain, aku nggak pernah cerita ke orang tuaku. Cuma ketika orang tuaku ngekang, aku ya justru bantah. Iya gitu, nggak maksud itu gitu. Aku ya pengen harus dipahami gitu. Dan pun ketika aku nggak masalah ya, aku masalah gini mungkin kecil, ketika mari habis berantem gitu mesti bilang aku mari tawuran karena aku hari ini gitu. Akhirnya yo kalau nggak ketemu nong tahu pola ini kok ono nangis maropo mari di sepet ono apa opo lah ya, enggak sepet ya gelut gitu loh yang karena memar gitu. Dan saya tanya kenapa ini gitu biasa, cuma itu aja kecil. Dan tapi terus ayahmu gimana? Maksudnya mek tanya toh apa? Terus kamu dimotivasi apa? Ya tanggepi ketika kayak tawuran gitu. Akhirnya aku ditemani sama anaknya. Kamu tahu nama siapa? Gitu. Katakan sama Site dipanggil. Ke rumahmu? Enggak, ditemokno. Diparani. Itu udah besar apa kecil? SD. Oh, berarti kamu itu disuruh menyelesaikan masalahmu sendiri. Iya, saya ditanyain. Apa kok iso gelut ngono lho? Padahal kan nolan iki. Biasa kan ono sing ono masalah ini tapi wong tuane elok-elok terus diseneni gitu kan. Iku. Aku ikut turun tangan karena aku mau gak trimo ngono lho. Di sak belum menurut aku sing salah sapa. Nek aku sing salah ya aku dihukum lho. Ketika aku nek gak salah ya gak dihukum. Dan sing paling nemen iku iki apa namanya? Menghina siapa? Aku dihina. Kamu dihina temenmu waktu SD? Iya, jadi waktu dulu kan aku pakai kas kotan itu. Kami itu, jadi belang kas kotan. Ngecap armor, tahu armor.
armor Enggak. sing buat penyelamat, tas penyelamat dulu. Jadi ngecap badan ngecap memang. Jadi dibilang dilokno gitu, oh armor jadi biasa. Dan pun aku berbalik fakta dengan sekarang kalau membahas finansial dan gaya hidup. Dia sekarang justru jungkir balik cari uang sendiri, bingung bagaimana. Kalau aku udah ada privilege dari orang tua dan aku manfaatkan privilege itu loh. Kalau dia kan harus cari dulu. Iya sekarang Aku nganggep itu, makanya kalau Dina aku masih motivasiku, tapi kan pembahasanku ingin pas sukses gitu. oh kamu dari kecil berarti itu wis berpikiran kayak gitu. Iya, aku bukan aku Harus balas berubah. dendami dengan Waktu besar. kesuksesan. Iya, aku mikir gitu. Kamu wis mikir gitu waktu kecil. Iya, Kamu wis waktu kecil wis punya pikiran wis delok nae ben aku nek gede gitu. iya, udah pernah. Kali dari kecil emang ayahku sering ngasih motivasi terus. Oh. Kalau aku kan termotivasi kalau dari mbahnya, kalau Heeh. wong tua sing sukses, wong anak sing sukses iku wong tuane sing seneng Ngekei motivasi, ngekei ngomong jangan wejangan. sing seneng ngewejangi. Jadi aku sering motivasi gitu akhirnya aku nemu kata-kata di sosial media gitu, akhirnya tahu oh sama sama aku gak ngomong sebenarnya sukses enggak, cuma dalam hati Iya. saya akhirnya nek gak dikumpul apa dinas pulang Sedih banget ini. Itulah isi akhirnya pulang sebenarnya besok main lagi Tapi gitu. terus gembul lagi kan namanya anak Iya. kecil. Iya, dan pernah gak dikumpul Berarti gitu. kan terus kamu MTS kan mondok ya. Iya, Berarti masalah itu belum kelar dong. udah, dan masalah itu kelar ketika aku udah keluar dari kampung waktu mondok itu. Keluar dari kamu. Oh, Iya. maksudnya keluar Dari merantau dari merantau mondok gitu. mondok itu kan teman-teman jarang ketemu, jadi ya kayak sungkan gitu ketika pulang aku ya Ya, jarang maksudnya kan berarti terselesaikan nih gara-gara kamu pergi, bukan Iya. terselesaikan gara-gara diomongkan baik-baik iya gitu. iya memang Berarti gara-gara kamu pergi gitu. iya waktu pergi, dan itu masalah itu emang terselesaikan secara sendirinya, jadi waktu pulang Iya, ya nggak ada berarti itu apa-apa. nganu kan. Ikhlas sendiri. Iya Melupakan sendiri iya gitu. melupakan Tapi sendiri. nganu Kak. Maksudnya kamu naik ngiling-ngiling itu gimana? Maksudnya masih terima enggak? Soalnya kalau nggak terima kan, kalau di teori itu ya, teori dan konseling itu ya, memaafkan melupakan itu beda. Memaafkan, melupakan, mengikhlaskan itu beda. Nah kamu itu yang memaafkan, melupakan, apa yang mana gitu loh. Nah aku sendiri ya, dari jiwaku sendiri, hati aku mikir ini dong, terus ngapain sih cok dibahas masalah lalu. Aku menganggap hal yang lumrah gitu loh, hal yang lumrah kayak gitu. Justru aku sangat berterima kasih karena aku mengambil hikmahnya dari masalah itu, akhirnya aku bisa bermental baja gitu loh, yang kebal dari hinaan apapun gitu. Aku mikir gitu, dan ketika dia ingin minta tolong apa bantu, yes aku berbaik lagi, aku berusaha menjalin baik gitu. Cuma enggak secara konsisten bahwa anak itu akan tak kumpulin, enggak, ketika ada suatu kepentingan aja gitu. Justru tertawa lihat waktu itu. Lucu Oh, aku lucu. sekarang aku bisa jadi gini gitu loh. Aku bukannya enggak terima, enggak. Aku justru kalau enggak terima enggak bakal maafkan dia, dan akhirnya aku masih ingat masalah itu. Cuma aku ya Waktu MTS kamu ada nggak yang nggak ada? waktu MTS alhamdulillah enggak ada sih. Lah berarti kan waktu MTS kamu kan bahagianya kan. Iya. Maksudnya di DU itu. Iya. Terus kamu tiba-tiba pindah ke Tebuireng, kamu nganu gak ngerasa kayak nyesel? Enggak Enggak sama sekali. sama sekali enggak ada masalah. Kenapa? yo sih nek dikatakan belas yo enggak, cuma ada hal nyesel iki konsepnya dari apa konteksnya, Ya maksudnya katakan pergaulan. ya bisa dikatakan gitu. Nah kalau pergaulan ya mungkin adalah nyeselnya, cuma nyesel bukan karena pindah ke Tebing, mungkin karena satu orang aja yang mungkin karakternya itu yang yo maaf ya buruk lah, jadi sukanya hina, gak pernah interpretasi dan goblok dan apa lah sih itulah.
Ya itu aja yang tak sesali itu. Apa harus ada netizen? Ya nggak apa-apa lah. Ya berwarna aja gitu kalau. Dengerin ceritamu terus aku menyimpulkan itu ya orang-orang yang mengatakan gitu ya emang kita nggak terima ya. Tapi kalau waktu kecil aku nggak pernah sih, maksudnya kalau waktu kecil itu dilokno gitu nggak pernah, soalnya aku yang pembuli, aku pelaku bukan korban. Jadi aku nggak tahu rasanya gitu. Terus ya, dan aku ngerasa gitu itu waktu ya pas mondok itu, kamu kan tahu sendiri kan. Yo nggak terima. Tapi kamu merasa gitu gak? Yo kamu mau ikhlas kan yo. Maksudnya kamu yo wis gitu kan. Tapi kan tetap ada rasa nggak terima kan. Ya nek gak terima ketika dia mengulang lagi terus ngelokno gitu lagi, aku gak waktu temenmu sing ngatain kamu sing MA itu terus sama yang sekarang ini kamu masih itu kan, masih berprinsip yang sama waktu kamu SD. Maksudnya lihatin aja yang aku nanti gitu kan. Dan kamu yakin kan? Yakin. Ya itu ya wis cara itu kan gitu, maksudnya cara satu-satunya cara biar kita makin berkembang kan, makin maju kan. Nah, nek menurutku ya temenmu yang boti tadi itu gitu, itu gara-gara faktor keluarga sih. Bisa dikatakan faktor keluarga dan bisa dikatakan karakternya dia. Dari awal memang dia jahil. Nah, karakternya dia kenapa bisa kayak gitu itu pasti faktor keluarga. Kalau kamu ceritanya tadi kan bapaknya selingkuh, terus mamanya biasa-biasa ya, cuma marah-marah terus itu. Nah, dia tuh kayak prosoku kenapa dia jahil? Mungkin dia bapaknya selingkuh dari kecil. Enggak. Dari? Ya mungkin SMP lah, kalau enggak SMA. Ya maksudnya cek belum 17 lah, belum dewasa. Nah, mungkin dia dengan cara seperti itu mungkin itu mencari perhatian. Soalnya temanku ada yang kayak gitu juga. Mencari perhatian. Kayak dia itu pasti kan di rumah kan 2 orang ya, mama, papai, terus bapak selingkuh, terus ya jelas kan nek selingkuh gak ngereken mamai kan. Nah, dia ini pasti budrek di keluarga situ pasti budrek. Bisa jadi sih. Nah, terus mungkin dia itu mamai juga budrek, akhirnya gak ngereken dek nih. Terus akhirnya dia ini golek perhatian nak lihat jahil itu lewat temen nih. Soalnya kan ada sih temenku yang ya gitu jahil, memakal itu suka kalau maksudnya diladeni guru itu suka gitu loh. Kalau dia kena masalah itu suka gitu loh. Ya bisa jadi sih, cuma nggak tahu secara langsung faktornya apa yang buat dia gitu. Cuma ya memang kayak karakter watak, jadi bawaan dari lahir. Kalau menurutku sih, karena aku bisa membedakan mana anak yang jahil dan mana anak yang caper gitu. Jahil dari lahir maksudnya tahu, dan dia memang usil dia suka usil banget lagi ya. Tapi mungkin caper pun juga bisa karena mungkin kekurangan kasih sayang, terus kekurangan perhatian dari seseorang di dekatnya, bisa jadi. Terus kamu gimana kan? Gimana itu maksudnya dengan kamu sampai kuliah diginiin, terus ya nggak apa-apa ngapain itu. Terus aku justru paling nggak habis pikir sama bukan nggak habis pikir ya, maksudnya kasihan itu waktu kamu kelompokan kemarin itu. Nah, kamu dilokno di gini ya, aku paham orang nggak bisa itu paham. Soalnya teman-temanku ada yang kayak gitu, banyak yang gitu, dan emang sakit hati banget kalau digituin. Ya memang sakit hati. Dan ketika kamu gimana tanggapanmu? Kamu dapat perlakuan gitu sama temenmu, terus kamu dilokno gitu sama si boti itu. Nggak apa-apa, aku justru biasa-biasa dan aku justru emosi ketika aku udah berusaha untuk memperhatikan kan kita aku sama-sama salah lah. Ego ketemu ego kan buyar akhirnya situ. Akhirnya aku merasa egoku keluar, egonya dia juga keluar.
tapi aku justru memahami bahwa dia oke sih, aku tak tunggu ini. Dan ketika dia ngejak, waktu diajak kerja kelompok atau apa namanya, apa, mencari itu loh, observasi, dia itu nggak mau, katanya alasan ada organisasi, acara organisasi apa lah. Dan ketika justru kebalikan, ketika dia minta ngajak observasi, aku justru nggak bisa karena aku lagi kerja atau lagi di luar gitu. Makanya ego temu karena terpaksa mengerjakan akhir gitu loh. Tapi saya kira lah sama-sama, cuma nggak usah lah adik dimarahin gitulah. Dan maksudku jangan merasa sok jadi dosen gitu loh. Adik pakai nanggepi gini salah, ini salah, ngapain wis masuk no. Justru orang kelompok-kelompok lain sepakat bahwa ya semua oke. Pakai majalah semua oke. Enggak usah pakai salah bener. Wis langsung masukkan, enggak mungkin dapat nilai. Kalau ambis ya wis enggak usah ngajak aku, ngapain dulu ngajak aku gitu loh. Kan dia yang ngajak dulu, yang ikat kontrak dulu ngajak aku. Bukan aku yang ikut dia. Masih bukan aku yang ngajak dia buat aku ngemis-ngemis, enggak. Justru dia yang ngemis-ngemis minta aku buat ngajak aku buat kelompokanku. Dan pun aku ya oke ayah ya, enggak apa-apa lah. Enggak ngerti gitu. Dan akhirnya kamu bantu terus. Dan merasa senang aku. Merasa senang. Oh yang itu kan. Dafkus itu merasa senang aku. Akhirnya bisa sombong dikit ya. WRE maksud di ACC. Di ACC terus sombong dikit ngono. Lah apa iki mau mau ganti tak bener-bener sesuai apa namanya? Iya, aturannya sesuai gitu. Formatnya ngene bener kok. Lah apa mau ganti-ganti urut dafkus gak urut awal huruf awale kenaan dibalekno maneh. Karon gak tak benakno apa ngono. Akhirnya sosokan diminta tolong ngono. Ya sing ngisore ku lanjutkan pin ngono. Males gak nggo laptop, memang gak nggo laptop, aku males gak nggo laptop tak wareng. Memang dipinjemin ini lho, gawe laptop wis gak wis nggarap min map gitu. Karena emang ada jatah min map dan itu emang aku kayak ditekan gitu loh. Dia merasa paling benar dan aku merasa dia merasa aku paling salah. Jadi ketika aku dikasih sanksi atau hukuman, berat-berat dikasihkan aku min map, disuruh buat min map. Padahal harusnya kan semua kelompok kan min map kasihkan aku, hapus aku masuk mungkin lah apalah. Dipusnya sih nggak apa-apa lah, aku merasa salah, cuma ya wis aku cukup tahu lah nek karakternya kok ngono. Wis ikut aja. Aku nggak merasa dia nggak sefrekuensi sama aku, wis ngapain dilanjutin, wis cukup sekali aja ngono, nggak usah dilanjutin. Kalau emang sefrekuensi sama-sama enak fair itu wis oke lah, lanjut nggak apa-apa, meskipun kelompok anak apa lain matkul lain masih boleh, cuma kalau wis aku males gitu. Saya Makasih ya sarannya. Iya, semangat ya.